Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami Badan Gizi Nasional termasuk salah satu yang dipanggil ya. Selain ada Menteri BUMN, Kepala Danantara, Menteri Koperasi dan Wakil Menteri Koperasi, kemudian Wakil Menteri Pertanian, kemudian juga ada Direktur Utama Agrinas, Direktur Utama Jaladri, dan Direktur Utama Agrinas Palma. Jadi pada intinya sebetulnya lebih cocok nanti yang menjelaskan Pak Menteri Koperasi, karena ada keinginan dari Pak Presiden untuk mengimplementasikan dan menghidupkan secara optimal koperasi di Indonesia. Dan kemudian kami diminta untuk bersinergi satu dengan yang lainnya agar ekonomi desa bisa bangkit, masyarakat bisa makmur karena peran serta koperasi. Jadi itu pertemuan hari ini. Nanti mungkin yang lebih jelas yang harus melaporkan Menteri Koperasi dan wakilnya, karena beliau diminta untuk menjadi kepala tim kelompok kerja untuk peningkatan revitalisasi, optimalisasi koperasi. Kalau saya sendiri tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi ya, karena yang Papua Tengah baru berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 satuan pelayanan pemenuhan gizi, sehingga jumlah totalnya saya lupa sebenarnya, sehingga jumlah totalnya takut salah ya, berjumlah 693 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Jadi dalam waktu 1,5 bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Dan minggu ini insya Allah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, terkait bulan Ramadan yang lagi akan masuk dan pembagian makan bergizi untuk di sekolah-sekolah bagaimana? Ya, untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Ya, jadi bentuk makanannya bentuk makanan yang tahan lama, seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Ya, mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak. Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat, dan ada serat. Ya, jadi tahun lalu kita melaksanakan menggunakan paper bag. Tapi tahun ini alhamdulillah sudah berhasil diuji coba. Jadi ada uji coba di Sukabumi, di mana anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong ke rumah. Kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali, ditukar dengan kantongnya isi, sehingga tidak menimbulkan sampah, dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari. Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadan. Jadi kita akan tetap melaksanakan 5 hari pertama kan libur ya. Begitu masuk kita langsung memberikan pelayanan makan bergizi sampai kemudian hari menjelang Idul Fitri. Ya. Ya, sama. Yang non muslim juga sama. Memang ada usulan kalau yang di daerah non muslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya.
Jadi kita akan samakan, nanti kita akan evaluasi setelah berjalan 1 minggu gitu, apakah di daerah yang non muslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus. Kan kadang-kadang orang tua ini sering menyuguhkan makanan yang manis gitu, dan juga yang minyak-minyak ini ke anak-anaknya waktu buka puasa, dan di bawah nggak protek Pak ya, si anak juga tetap terjaga selama bulan Ramadan. Ya, jadi ini kan program makan bergizi tidak hanya bagaimana memenuhi komposisi gizi, kandungan kalori dan lain-lain, tapi juga edukasi ya, bahwa kita memberikan makanan yang segar setiap hari, mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti dengan bentuk makanan yang diberikan oleh Badan Gizi bisa dicontoh di rumah masing-masing. Prof, terkait pasien tambahan anggaran, Prof, kan efisiensi sudah selesai dilakukan ya. Tambahan 100 T itu juga bisa segera disalurkan ke Badan Gizi atau gimana? Jadi gini, Badan Gizi sudah memiliki anggaran 71 triliun ya, yang mekanismenya itu sampai April kita melayani 3 juta. Kemudian dari April sampai Agustus akhir itu 6 juta. Kemudian dari Agustus akhir atau September sampai Desember itu antara 15 sampai 17,5 juta. Nah, kemudian karena banyaknya laporan anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat makan bergizi, maka Bapak Presiden meminta kepada Badan Gizi untuk melakukan percepatan terkait dengan distribusi makan bergizi. Nah, berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makan bergizi dipercepat? Mencakup 82,9 juta. Untuk tahun 2025, karena kita sudah memiliki anggaran 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan 25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh 100 triliun. Kalau nanti ternyata bisa dilakukan mulai Oktober, maka tambahannya 75 triliun. Tapi kalau bisa dilakukannya November, ya 50 triliun. Gitu, pokoknya hitungannya 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, karena kita sudah memiliki anggaran 71 triliun. Nanti kalau tahun depan kita butuhnya 28 triliun per bulan. Ya, seperti itu. Jadi gini, ini mungkin perlu saya jelaskan, kesuksesan program makan bergizi itu tergantung dari 3 faktor. 1, anggaran. 2, SDM. 3, infrastruktur. Nah, anggaran sudah tidak perlu didiskusikan karena ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Yang kedua, SDM sedang disiapkan. Kami baru mendidik 2.000 dan sedang akan dididik 30.000 lagi. Dan 30.000 yang akan dididik ini baru akan selesai pendidikannya di akhir Juli. Jadi baru akan siap di awal Agustus. Nah, kemudian kita tidak mungkin menugaskan mereka yang baru selesai terus bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, melakukan koordinasi dengan masyarakat, dan lain-lain. Sehingga kami menduga SDM ini baru akan bisa siap melayani di September. Itu ya. Kenapa kemudian terjawab harus mulai September, karena SDM-nya baru akan siap untuk turun lapangan itu Agustus dan melakukan pelayanan di September. Nah, kunci yang berikutnya adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur inilah yang kemudian kami membuka kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak, mulai dari catering, swasta, UMKM, TNI, Polri, BIN, kementerian-kementerian lain, kemudian pemerintah daerah, ya, kemudian koperasi, Muhammadiyah, NU, HIPMI, INKUD, dan lain-lain. Karena tiga faktor itu yang penting sekali. Jadi kenapa percepatan harus mulai September? Karena itu faktor. Cukup ya? Terima kasih ya. Oke.